Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Semarang akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Eskalasi Pemerataan Pendidikan Politik bagi pelajar SMA melalui media digital kelas cakap politik. Dengan saya di sini Naila Erliana, saya Mayang Egi Pradita, dan saya Atika Fitri. Dewan juri yang terhormat, kurangnya pengetahuan akan politik pada anak muda disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan di sekolah belum bisa memberikan pembahasan yang cukup mengenai isu politik. Padahal jika kita lihat dari usia para remaja, pengetahuan politik sangatlah penting untuk pembentukan karakter juga sebagai peran aktif para remaja untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurut Fitri dan Adalia pada tahun 2017, pada masa ini mereka sedang mengalami perkembangan emosi yang labil karena mereka sedang berada pada masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja belum memiliki emosi yang matang sehingga ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah, mereka akan cenderung melakukan tindakan sesuai dengan pikiran dan nalarnya. Contoh kelakuan remaja yang disebabkan karena kelabilan mereka sendiri adalah dengan mengikuti aksi demonstrasi. Para remaja biasanya mengikuti demonstrasi ini hanya sekedar untuk mengikuti tren ataupun ajakan teman tanpa tahu apa yang sedang diperjuangkan dalam demo tersebut. Ketidaktahuan para remaja ini membuat para remaja memperjuangkan aksi kekerasannya dibanding apa yang sedang disuarakan. Mereka sebenarnya sudah mendapatkan langkah preventif dan edukatif melalui pelajaran PPKN. Akan tetapi, pelajaran PPKN yang diajarkan di sekolah belum bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap pengetahuan politik bagi para remaja. Pelajaran PPKN hanya mengajarkan cara untuk menjadi warga negara yang baik. Tidak ada pembahasan isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Pun pelajaran yang diajarkan pun masih bersifat mengikuti kurikulum dan masih bersifat statis, Dewan Juri yang terhormat. Untuk menjawab permasalahan dan meningkatkan pendidikan politik perlu menggunakan cara yang dekat dengan mereka. Sebagai generasi Z, mereka sangat natif teknologi. Penggunaan media sosial dan digital sudah menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan para remaja. Jadi tidak heran bahwasanya mereka akan menjadi cakap dengan teknologi. Oleh karena itu, kami memiliki gagasan berupa kelas cakap politik sebagai cara untuk mengekskalasi pemerataan pendidikan politik bagi pelajar anak SMA. Kelas Cakap Politik merupakan program ekstrakurikuler komunitas Sebel SMA Negeri 2 Semarang yang dibimbing oleh Bapak Lili Handoko dan dirancang lebih lanjut oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Konsep dari kelas Cakap Politik ini yaitu sebagai media pembelajaran ilmu politik bagi anak SMA yang bersifat solutif dan interaktif dan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam karya ilmiah ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan konsep pendidikan politik menggunakan media digital kelas cakap politik. Yang kedua, menganalisis pendidikan politik menggunakan media digital kelas cakap politik. Dewan juri yang terhormat, metode yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Menurut Imam pada tahun 2013, metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang datanya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Adapun teknik pengumpulan data dan analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan studi kasus melalui pencarian jurnal-jurnal ilmiah serta penelitian terdahulu yang relevan dengan gagasan yang diajukan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Baik Dewan Juri, kelas cakap politik ini memiliki 5 fitur, yaitu yang pertama ada enroll courses. Fitur ini berguna untuk mengetahui kelas apa saja yang diikuti oleh para pengguna. Kemudian yang kedua ada active courses. Fitur ini berguna untuk mengetahui kelas apa saja yang sedang dijalani oleh para pengguna. Kemudian yang ketiga ada completed courses. Fitur ini berguna untuk mengetahui kelas apa saja yang sudah terlaksana. Kemudian yang keempat, ada wishlist. Wishlist ini berguna untuk menambahkan keinginan pembahasan isu-isu politik terkini. Kemudian yang terakhir, ada question and answer. Fitur ini berguna untuk sesi tanya jawab mengenai isu-isu politik terkait terhadap para narasumber dan para pengguna. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam kelas cakap politik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode sinkronus. Metode ini merupakan interaksi pembelajaran langsung melalui Zoom video conference.
Dalam metode pembelajaran ini, mereka akan diajak diskusi bersama mengenai hot topic yang sedang terjadi. Lalu, mereka akan diminta untuk menyampaikan pendapat mereka mengenai permasalahan tersebut pada pertemuan tersebut. Yang kedua, yaitu metode asinkronus. Metode ini merupakan metode pembelajaran tak langsung yang dimana mereka bisa mengaksesnya dalam laman kelas cakap politik. Dan di sini sudah dipersiapkan materi berupa video, lalu mereka bisa mengaksesnya tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Baik Dewan Juri yang terhormat, masuk pada poin silabus yang dibahas dalam kelas cakap politik. Yang pertama, pentingnya anak muda paham politik. Hal ini membahas mengenai peran politik apa saja yang dapat mengubah kehidupan para pelajar. Lalu yang kedua, ada politik anak muda. Hal ini membahas mengenai hal pokok apa saja yang dapat dijadikan tolak ukur oleh para remaja sehingga mereka dapat menerapkan ilmu politik di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, ada politik 5.0 melalui teknologi dan media sosial. Hal ini membahas mengenai keterkaitan antara teknologi dan politik sehingga menyebabkan dua hal tersebut tidak bisa terlepaskan karena pada status quo sekarang ini penggiringan opini melalui sosial media dapat mengubah pola pikir seseorang dalam sekejap. Lalu yang keempat ada how to reach millennial students as a smart politician, yaitu dengan memberikan pemahaman mengenai politik kepada para pelajar serta sudut pandang dari politik sehingga nantinya para pelajar mengetahui atas esensi yang mereka lakukan. Lalu yang kelima ada aksi politik, yaitu dengan menyusun suatu proyek yang nantinya akan mereka unggah ke dalam media sosial. Setelah para peserta mengikuti kelas cakap politik, mereka mengimplementasikannya melalui aksi politik. Aksi politik merupakan proses pembuatan salah satu konten seperti podcast, poster, ataupun infografis tentang opini-opini mereka terhadap suatu isu politik terkini. Salah satu aksi yang telah dilakukan oleh siswa SMA N2 Semarang adalah pembuatan poster yang telah diunggah di Instagram kelas cakap politik. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa dampak yang akan didapatkan setelah mengikuti kelas cakap politik. Yang pertama, kemudahan dalam memahami politik. Di kelas cakap politik ini terdapat sebuah materi berupa video yang sangat mudah dipahami. Apabila mereka kurang paham dengan materi yang diberikan, mereka bisa bertanya langsung atau berdiskusi saat pembelajaran sinkronus. Lalu dampak yang kedua yaitu mendapatkan aksesibilitas dan media pembelajaran politik. Di sini di kelas cakap politik ini media pembelajarannya sangatlah mudah karena mereka hanya bermodalkan HP atau laptop dan juga internet. Mereka sudah bisa mengakses laman kelas cakap politik dan adanya kemudahan ini membuat para peserta kelas cakap politik bersemangat dalam mengikuti kelas cakap politik ini. Dampak yang ketiga yaitu adanya ruang ekspresi bagi para pelajar. Aksi politik yang sudah dilakukan oleh para peserta kelas cakap politik ini menandakan bahwasanya mereka sudah paham mengenai isu-isu politik dan juga mereka mempunyai ruang untuk menuangkan opini-opini mereka tentang isu-isu politik yang terjadi di Indonesia. Lalu menurut Wiono, tahun 2012, prasyarat utama terbangunnya karakter dan nilai-nilai keutamaan adalah kebebasan. Dengan demikian, para remaja yang mengikuti kelas cakap politik ini bisa mengetahui esensi apa yang sedang diperjuangkan dalam sebuah demonstrasi, bukan hanya mengikuti sebuah tren atau ajakan dari teman, sehingga mereka dapat terarahkan dalam hal-hal yang lebih bermanfaat. Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua kebaruan yang ada dalam kelas cakap politik ini yang membuat media ini berbeda dengan media yang lainnya, yaitu yang pertama, pemaparan materi yang bersifat dinamis. Materi dalam program ini tidak hanya membahas secara sempit akan hal demonstrasi, melainkan membahas isu-isu politik yang terjadi saat ini. Salah satu contohnya yaitu silabus pada kelas cakap politik, yaitu mengenai politik 5.0 dan aksi politik. 2. Kelas cakap politik sangat mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Zaman sekarang sudah memasuki era digital, yang dimana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Salah satu contohnya yaitu media digital kelas cakap politik. Kelas cakap politik ini bersifat fleksibel, karena kita dapat mengaksesnya kapan saja, di mana saja tanpa ada batas ruang dan waktu. Berdasarkan analisis data dan fakta karya tulis ini dapat disimpulkan bahwasanya konsep kelas cakap politik merupakan suatu strategi pemerataan pendidikan politik di kalangan pelajar SMA untuk meningkatkan pemahaman mengenai isu politik. Lalu yang kedua mengenai implementasi kelas cakap politik melalui aksi politik yang nantinya para peserta dapat menuangkan gagasan
gagasan-gagasannya secara kreatif melalui konten-konten seperti poster, podcast, dan infografis. Ada pula metode yang digunakan dalam kelas cakap politik seperti sinkronus melalui Zoom video conference dan asinkronus melalui laman kelascakap.com. Setelah kami paparkan hasil karya tulis ilmiah ini, diharapkan pelaksanaan kelas cakap politik ini dapat menyebar di seluruh SMA se-Indonesia, serta adanya pengawasan pelaksanaan kelas cakap politik ini dapat membuka mitra kerja terhadap para narasumber untuk pemapar materi. Buah pepaya, buah mangga. Dikupas bersama dengan Situtik. Mari manfaatkan teknologi yang ada Dengan kelas cakap politik. Cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.